Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa Munjazi. Di sini saya akan membahas tentang panduan praktis penulisan berita, rubrikasi, judul, lead, dan diksi yang efektif. Pembahasan ini ada di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Adi Kusuma. Bahasan pertama adalah definisi koran dan majalah. Nah, menurut Onong Ohyana Effendi, surat kabar diartikan sebagai lembar tercetak yang memuat laporan mengenai peristiwa di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual, mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Lalu sedangkan majalah adalah salah satu jenis dari media massa. Majalah terdiri dari sekumpulan kertas cetak yang disatukan. Tulisan-tulisan di dalam majalah dibuat bukan oleh tulisan tangan, namun oleh suatu mesin cetak. Tidak ada ketentuan baku dalam penyusunan isi sebuah majalah. Majalah biasanya berisi berbagai macam topik tulisan yang sesuai dengan tujuan dan topik dari majalah yang bersangkutan. Selanjutnya, rubrik dalam koran dan majalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya. Menurut Onong Ohyana Effendi, definisi mengenai rubrik dalam Kamus Komunikasi, bahwa rubrik berasal dari bahasa Belanda, yaitu rubriek, yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya rubrik wanita, rubrik olahraga, rubrik pendapat pembaca, dan sebagainya. Contohnya seperti di surat kabar Riau Post. Di situ ada rubrik jelita yang isinya tentang permasalahan kaum wanita. Lalu di Jawa Post ada yang namanya For Her, sama seperti jelita yang membahas tentang wanita. Lalu menurut Effendi ada 3 jenis rubrik. Yang pertama rubrik informasi, yang kedua rubrik edukasi, dan yang terakhir rubrik rekreasi. Terus langkah-langkah pembuatan rubrik pada koran dan majalah. 1. Penelitian dan pemahaman target audiens. Lalu ada identifikasi topik dan subtopik yang relevan. Lalu selanjutnya ada penentuan format dan frekuensi, pembuatan judul yang menarik, penulisan konten berkualitas. Lalu ada penyusunan layout yang menarik, kolaborasi dengan kontributor ahli, lalu konsisten dan pembaruan. Lalu selanjutnya ada responsif terhadap umpan balik pembaca. Lalu selanjutnya teknik menentukan dan memilih judul yang tepat. Dalam memilih judul, berita harus dapat memaksa orang tertahan untuk membaca seterusnya. Judul tidak bisa lepas dari lead dan tubuh berita karena judul mencerminkan isi dari keseluruhan berita. Nah, berikut teknik menentukan dan memilih judul yang tepat. Yang pertama, provokatif. Provokatif berarti judul yang kita buat harus mampu membangkitkan minat dan perhatian sehingga halayak pembaca tergoda. Lalu selanjutnya ada singkat dan padat. Singkat dan padat berarti langsung menusuk, tegas, lugas, terfokus, menukik pada pokok intisari berita. Selanjutnya relevan. Nah, relevan artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan pesan terpenting yang ingin disampaikan. Lalu selanjutnya ada fungsional. Fungsional artinya setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri. Lalu selanjutnya ada formal. Beberapa dengan judul artikel yang sifatnya formal, maka judul berita harus dan wajib bersifat formal. Selanjutnya representatif. Representatif berarti judul berita yang sudah kita tetapkan memang mewakili dan mencerminkan teras berita. Selanjutnya merujuk pada bahasa baku.
Judul adalah identitas terpenting sebuah berita sebagai identitas. Selanjutnya spesifik. Berarti judul berita tidak saja harus mewakili dan mencerminkan teks berita, tetapi sekaligus juga harus mengandung kata-kata khusus. Selanjutnya contoh teknik pemilihan judul. Lalu ada jenis-jenis lead berita. Nah, yang pertama ada lead ringkasan, lalu ada lead bercerita atau naratif, yang ketiga lead deskriptif, yang keempat lead kutipan, yang kelima lead bertanya, dan yang keenam lead menggoda. Selanjutnya teknik pemilihan diksi yang tepat. Tekniknya yang pertama, kata bersinonim dan berhomofon. Kata yang bersinonim adalah kata yang persis, sebanding, sejenis, serupa, serta memiliki arti yang sama. Lalu pemakaian kata denotasi dan konotasi. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, sehingga makna denotatif adalah makna yang tidak menimbulkan interpretasi pembaca karena kata yang digunakan sudah jelas dan dapat dipahami dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga ada kata umum dan khusus. Dibedakan berdasarkan luas tidaknya cakupan makna yang dikandungnya. Lalu selanjutnya ada kata abstrak dan konkret. Kata yang acuannya lebih mudah dimengerti oleh panca indera disebut kata konkret, sedangkan kata abstrak adalah kata yang sulit dipahami oleh panca indera. Yang kelima, pemakaian kata istilah asing dalam tulisan ilmiah. Seringkali ditemukan ada kata-kata asing yang disisipkan. Dalam teks bahasa Indonesia boleh saja menggunakan kata-kata atau frase asing, namun menggunakan istilah asing dalam lingkup masyarakat umum sebisa mungkin dihindari. Lalu selanjutnya ada kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa yang ditetapkan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dan penggunaannya. Sifatnya pun resmi atau formal. Sedangkan kata tidak baku sebaliknya dari kata baku, kaidah ejaan dan tata bahasa tidak sesuai dengan norma bahasa Indonesia, sifatnya tidak resmi atau informal. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan learning journal pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.